Siap. Hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang semua, silahkan duduk kembali. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kalau kalian punya kabar baik-baik saja, itu pun demikian. Oke, sebelum kita memulai KBM kita pada hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Grace, silakan. Baik, Ibu Guru sudah teman-teman semua Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan menyampaikan kami maupun kepada bersama-sama kami dari awal pertengahan dan dari akhir yang akan datang. Tuhan berkati guru kami yang memberkati negara kami dan kami dapat mengamini yang baik. Dari Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Ibu akan absen kalian, cek kalian punya kehadiran. Nol derajat puji. Semua hadir kok? Hadir, Bu. Oke, baik kalau kalian semua hadir. Dan Ibu berharap dan seterusnya kalian harus tetap rajin datang sekolah supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang pintar, baik, dan datang belajar dengan baik di sekolah ini supaya apa yang menjadi harapan dan cita-cita kalian punya orang tua dan cita-cita kalian bisa terwujud supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada? Masih ingat? Masih ingat? Tentang apa minggu lalu? Tentang pengenalan? Ada kasih ke aku apa saja? Masih ingat? Apa? ChatGPT, Meta AI, apa lagi? Cici, apa lagi? Apa lagi selanjutnya? Meta AI, Google Gemini dan Google Translate termasuk dalam itu juga untuk menerjemahkan suatu bahasa dan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau ke bahasa yang lainnya. Ternyata kalian masih ingat materi minggu lalu. Materi kita hari ini itu tentang rekayasa prompt untuk komunikasi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian prompt dan rekayasa prompt. Lalu yang kedua adalah dapat menyusun prompt yang jelas, spesifik, dan efektif. Lalu yang ketiga adalah mampu menggunakan rekayasa prompt untuk membuat konten pembelajaran, baik tes, soal maupun media sosial. Lalu yang keempat adalah mampu mengevaluasi dan memperbaiki hasil dari AI atau biasa disebut dengan KA. Oke, itulah yang akan kita capai pada hari ini. Jadi anak-anak semua harus simak baik-baik apa yang Ibu sampaikan supaya pelajaran kita hari ini itu belajar kita tidak sia-sia ya anak-anak. Oke, coba anak-anak perhatikan gambar yang di depan sini. Menurut kalian gambar yang di depan itu apakah itu Ibu menggunakan AI atau tidak? Menggunakan AI. Kenapa kalian bisa tahu Ibu menggunakan AI? Dari
kalian tahu kalau ibu menggunakan from yang diperintahkan di situ kepada anak hanya tentang untuk merubah latar belakang. Ibu harus berada di gunung yang berumput hijau dan ada dombanya. Itulah from yang ibu perintahkan di ChatGPT. Oke. Apa itu prompt? Prompt itu adalah instruksi atau perintah yang kita berikan kepada KA agar KA menghasilkan output yang kita inginkan. Misalkan saja ya anak-anak, kita perintahkan begini. Buatkan saya cerita tentang seorang anak yang menemukan harta karunnya di hutan. Itu perintah atau apa? Perintah kan? Iya, prompt itu adalah perintah. Perintah apa yang kita masukkan di AI itu, itulah yang akan kita hasilkan. Dan setiap kali kita menggunakan AI, prompt yang kita masukkan itu tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalian pernah buat? Pernah kan? Tergantung dari prompt yang kita berikan. Yang berikut adalah apa itu rekayasa prompt? Rekayasa prompt adalah seni dan teknik merancang prompt agar KA memberikan jawaban yang tepat, relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Kita itu harus punya sendiri anak-anak, harus terstruktur. Kita perintahkan ke KA agar hasil yang kita minta itu sangat memuaskan kita. Ya anak-anak? Lalu yang berikut, mengapa KA itu penting? Menurut kalian selain yang ibu paparkan di sini, kenapa KA itu penting? Ada yang tahu? Untuk mempermudah kita dalam ya. Kenapa KA itu penting? Untuk mempermudah kita untuk kalau bagi guru yang membuat materi, bikin soal dan yang lain-lain. Dan untuk kalian siswa-siswi itu, kalian bisa mengerjakan soal. Itu juga membuat kalian berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang berikut adalah menghemat waktu. Kalau kita menggunakan ChatGPT itu bisa menghemat waktu sangat hemat. Kalau kita berpikir sendiri saja membuat sesuatu itu pasti akan butuh waktu yang lama kan? Kalau kita perintah ke KA, dia akan memberikan kita jawaban yang sangat memuaskan dalam beberapa menit saja. Itulah KA, kehebatan KA ya anak-anak. Lalu yang berikut adalah prinsip dasar prompt yang efektif. Yang pertama harus spesifik dan jelas. Kita tidak bisa
supaya lebih jelas dan lebih bagus atau lebih tepat dan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita mau. Lalu yang berikut ada jenis-jenis strategis dalam pembuatan prom. Jenis yang pertama itu adalah serosut. Ada serosut. Serosut itu dia memberikan instruksi tanpa contoh, seperti buatkan saya cerpen. Nah, seperti begitu. Buatkan saya cerpen. Di situ kan tidak tahu cerpen apa, tentang apa kan? Nah, itu disebut dengan serosut. Lalu yang berikut ada file sus, memberikan instruksi dengan menggunakan atau menambahkan contoh. Dia tuh harus butuh contoh yang lengkap, yang konkret, supaya hasilnya lebih bagus. Lalu yang berikut ada etika dalam menggunakan KA atau AI. Ada etikanya anak-anak. Supaya apa? Supaya kita itu jangan ada plagiarisme. Iya kan? Kalian pernah gunakan maksud plagiat? Plagiat maksudnya pernah atau tidak? Tidak. Oke. Lalu yang berikut adalah kalau kita menggunakan KA atau AI itu anak-anak, kita harus mengetahui dulu dengan jelas KA apa yang harus kita gunakan itu. Kita harus tahu betul ya. Jangan asal-asal menggunakan KA, aplikasi KA atau AI itu. Lalu yang berikut, kita juga tidak bisa kan AI itu tidak bisa menggantikan pikiran kita manusia. Tapi AI itu cukup hanya untuk membantu kita dalam menyelesaikan apa yang kita perintahkan atau apa yang kita mau. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ingin kalian membuat sesuatu. Tolong keluarkan kalian HP dulu di atas meja. Sudah? Keluarkan kalian punya HP semua, taruh di atas meja. Hari ini kita kerjanya berindividu, bukan kerjanya per kelompok. Nanti minggu depan baru kita kerja per kelompok. Hari ini harus kita kerja adalah berindividu. Oke, Ibu tuh ingin kalian membuat teks menjadi sebuah bentuk visual komik. Ibu ingin kalian membuat teks menjadi sebuah bentuk visual komik dengan menggunakan, kalian menggunakan apa? ChatGPT. Oke, silakan buka itu ChatGPT. Ada ChatGPT sudah di HP kalian? Ada? Oke, kalau itu ChatGPT sudah ada di HP kalian, silakan buka. Kalau belum ada, kalian harus masuk pada Google Chrome. Sudah semua? Sudah? Dengar baik-baik, dia punya perintah atau prompt-nya. Ada dua opsi anak-anak. Bisa kalian pilih tentang Hari Pramuka atau HUT RI yang ke-80. Kalian ikuti saja apa yang Ibu tulis. Ketik di ChatGPT, ya kasih perintah. Buatkan
Sebelum mereka menyampaikan hasil kerja mereka atau kerja kalian semua, kita speak dulu ya. Tepuk, siap. Pagi, malam. Oke, ternyata kalian masih konsentrasi ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang mewakili untuk menyampaikan dia punya hasil kerja? Siapa yang mau? Oke, Grace, silakan Grace. Di depan saya. Baik, saya di sini akan menyampaikan hasil dari tugas yang diberikan, yaitu membuat komik dari chat. Prompt yang saya gunakan yaitu buatkan cerita tentang Hari Pramuka 14 Agustus yang berisi 4 anak-anak. Kemudian ubah ke dalam bentuk komik. Di sini ChatGPT sudah menghasilkan hasilnya. Bagus kosannya menurut kalian? Bagus. Bagus ya. Di sini komik Cincin saya akan membacakan isi dari komik tersebut yang berjudul Petualangan 4 Sahabat di Hari Pramuka. Tokoh dalam komik tersebut berisi Raka, pemimpin kelompok yang bersemangat; Dinda, cerdas penuh ide; Bima, kuat dan tangguh; Sinta, ceria dan beriman. Di sini Sinta berkata, "Ayo semangat teman-teman, hari ini pasti seru." Lalu teman yang lain menjawab, "Kita harus kompak seperti pramuka sejati." Lalu mereka mulai mendirikan tenda dan Bima berkata, Dinda berkata, "Bima, pegang tiangnya kuat-kuat." Lalu Bima pun memegang tiangnya dengan kuat-kuat. Setelah mendirikan tenda, Raka mendapat suara pertama. Lalu mereka bersorak, "Hore, hidup pramuka." Lalu mereka duduk di depan buku unggul sambil berkata, "Seru banget ya Hari Pramuka kali ini." "Iya, karena kita belajar kerjasama dan setia kawan." Ini hasil dari komik saya berikan untuk membuat Hari Pramuka 14 Agustus yang berisi 4 anak-anak dari ChatGPT. Berikan dia. Oke, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari tadi? Oke, silakan Grace. Kesimpulan dari materi hari ini, saya bilang kita dapat memahami cara menggunakan AI atau berbagai aplikasi berbasis AI dan dapat mengetahui apa itu prompt. Prompt itu dapat memberi instruksi pemerintah untuk AI agar menghasilkan apa yang kita inginkan. Oke, berikan aplaus dulu untuk Grace. Ibu berharap materi hari ini tuh kalian jangan lupa, kalian harus terus ingat supaya apa yang menjadi harapan orang tua, cita-cita kalian itu tuh bisa kalian capai. Ya anak-anak? Oke, hanya ini saja materi kita pada hari ini. Oke, untuk mengakhiri KBM kita pada hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Cerita toh, kemarin. Siap.